Ya pemirsa, mari kita simak begitu ya informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Mulai dari yang pertama, TOK BI Rate ditahan di 4,75%. Setelah dinantikan oleh pelaku pasar, hari ini Bank Indonesia akhirnya mengumumkan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75%. Dalam konversi pers usai rapat Dewan Gubernur BI Periwarjo juga menyampaikan suku bunga deposit facility tetap 3,75% dan juga suku bunga lending facility di 5,5%. Berdasarkan hasil dari konsensus yang telah dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 13 lembaga dan institut, pasar berekspektasi akan kembali menurunkan suku bunga ke level 4,5%. Di mana sebanyak 9 lembaga memperkirakan BI akan menurunkan suku bunga, sementara 4 institusi lainnya memproyeksikan BI akan menahan suku bunga. Dan informasi terpopuler yang kedua, lelah menanjak, harga emas turun bebas. Harga emas akhirnya terjun bebas memangkas rally panjang hanya dalam 1 hari perdagangan. Meredanya kekhawatiran perdagangan membebani harga emas hingga menuju penurunan harian terbesar sejak 2020. Pada perdagangan hari ini, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,05% di posisi 4.121,69 US dollar per troy ounce. Sementara pada perdagangan Selasa kemarin, harga emas dunia jatuh 5,31% di level 4.123,85 US dollar per troy ounce. Penurunan sehari tersebut menjadi pelemahan terburuk sejak 11 Agustus 2020 atau 5 tahun di mana emas ambruk 5,72% dalam 1 hari. Pelemahan ini sekaligus memangkas rally rekor tertinggi yang dicapai dalam 5 hari perdagangan hanya dalam 1 hari perdagangan saja. Penurunan ini terjadi karena investor melakukan aksi ambil untung setelah ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Ya, dan informasi terpopuler yang ketiga, mantan Menkyu ini sempat dilarang masuk istana. Ya, dalam sidang kabinet Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan juga kepala lembaga untuk menggunakan Maung, kendaraan taktis hasil karya anak bangsa buatan PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Seruan ini mengingatkan pada Menteri Keuangan era Orde Baru, Mari Muhammad, yang menggunakan mobil pribadi yang sudah tua ketimbang mobil dinas pemerintah. Keputusan tersebut pernah membuatnya tidak bisa masuk Istana Negara karena dikira bukan pejabat. Cerita tersebut terjadi pada tahun 1996, saat itu Mari dijadwalkan menerima bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto. Jika biasanya tamu sekelas menteri datang dengan mobil mewah dan supir, Mari justru memilih datang menggunakan kijang tua keluaran 80-an. Setiba di gerbang Istana Negara, mobilnya dihentikan oleh petugas keamanan yang tidak menyadari bahwa penumpangnya adalah Menteri Keuangan. Baru setelah Mari menunjukkan identitas dan menjelaskan maksud kedatangannya, para petugas buru-buru meminta maaf dan mempersilahkan masuk. Kesederhanaan Mari bukan pencitraan, melainkan cerminan dari nilai hidup yang ia pegang, yakni bersih, jujur, dan tegas. Prinsip itu pula yang tercermin dalam kinerjanya sebagai pejabat negara. Dan informasi terpopuler yang terakhir atau yang keempat, Prabowo teriak amandla, ini respon Presiden Afrika Selatan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meneriakkan seruan dengan bahasa Afrika saat kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Istana Negara. Momen itu terjadi usai memberikan keterangan pers setelah pertemuan. Amandla, kata Prabowo sembari mengepalkan tangannya ke atas. Ngawetu, jawab Cyril. Diketahui ini merupakan seruan yang digunakan oleh masyarakat Afrika Selatan yang memiliki arti kekuatan adalah milik kita atau people to the people. Frasa ini juga pernah digunakan dalam demonstrasi atau pidato oleh aktivis seperti Nelson Mandela.